pacar Mario Dandi ini meminta perlindungan ke KPAI. Bahkan kabarnya saat ini justru yang sudah meminta permohonan perlindungan bukan AG, tetapi adalah David. Kita akan berbincang langsung dengan dua narasumber yang sudah hadir. Pada pagi hari ini sudah ada Ibu Ai Mariati, Komisioner KPAI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Sehat, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Sehat, Mas? Ya, salam sehat semua. Alhamdulillah. Bu Ai, kalau kita melihat banyak isu yang saat ini mengatakan bahwa AG meminta perlindungan ke KPAI. Apakah sudah ada permohonan atau memang benar informasinya, Bu? Ya, sejauh ini saya belum dapat permohonan secara resmi ya. Kalau informasi lisan mungkin iya, karena memang di 3 hari sebelumnya juga sudah begitu viral ya dan akan ke KPAI. Tapi sampai hari Jumat kemarin, minggu lalu itu memang belum ada masuk ya dan secara resmi diterima karena memang begitu SOP-nya dan saya kira sebetulnya kan terbuka ya untuk bisa langsung memberikan permohonan dan lain sebagainya sehingga sampai saat ini saya belum menerima secara resmi ini yang sebetulnya kami dapat gitu dari teman-teman kantor dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini Bu, ketika ada seseorang yang meminta perlindungan begitu pada KPAI, treatmentnya akan seperti apa Bu? Ya, perlindungan dalam hal apa? Tentu ini yang harus saya lihat, saya harus verifikasi apa yang diharapkan. Kita semua kan melihat proses hukum itu dalam 3 hal kalau anak ini dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi gitu ya. Ini konteksnya apa dulu. Kalau yang pertama anak sebagai korban saya kira clear ya. Ananda D ini melalui kuasa hukum dan orang tua gitu meminta bahwa ada kekhawatiran misalnya soal hukum dan lain sebagainya, lalu juga situasi anak yang begitu kritis, ini kan juga harus dipastikan dalam penanganan misalnya fisik, psikis, dan nanti ke depan psikologis juga akan diperlukan keterangan-keterangan yang nanti akan dihadapi. Tapi kan melihat dari sisi fisiknya tentu kebutuhan suasana kondusif ya, mendoakan dan lain sebagainya. Nah untuk AG mungkin yang disebut-sebut saat ini masih saksi, saya kira juga mungkin ada keperluan-keperluan di lingkungan keluarga yang itu juga diharapkan bisa karena anak ini masih belajar, masih sekolah ya maksudnya, kemudian ya proses dia juga harus memberi keterangan dan lain sebagainya sehingga kekhawatiran apa ini lagi dia yang harus kita lihat ya sejauh mana. Nah KPAI terbuka sebetulnya karena ya tadi ruang lingkupnya ya, jangankan anak sebagai saksi, misalnya anak sebagai pelaku pun kan kita juga harus memastikan bahwa ada kerangka perlindungan di dalam aturan perundangan yang memang saat ini harus kita hormati. Apakah memang harus ada kriteria tertentu sehingga KPAI bisa memberikan perlindungan atau memang semua pihak bisa? Ya, tugas perlindungan yang di dalam undang-undang itu sesungguhnya ada di LPSK kalau untuk saksi dan korban ya perlindungannya gitu. Tetapi tentu yang dimaksud dengan perlindungan anak di sini adalah ada kerangka yang harus dihormati. Misalnya identitas, kita harus belajar bahwa hari ini identitas anak baik itu korban ya pelaku maupun anak saksi ini tidak boleh disampaikan secara terbuka, maka harus dilindungi. Nanti Mas Heri lain di bagiannya. Dan tidak boleh juga mereka mendapatkan perlakuan yang itu kemudian justru misalnya secara psikologis, secara psikisnya ya kemudian mendapatkan tekanan luar biasa misalnya dan lain sebagainya. Nah ini sesungguhnya yang KPAI lihat konteks perlindungan untuk seorang anak yang masuk dalam sistem pidana ini. Tapi apakah perlindungan yang dimaksud ini misalnya untuk LPSK kan secara konkret ya, kebutuhan misalnya adanya ruang rumah aman misalnya, atau anak-anak yang masuk juga dalam saksi ini kebutuhannya dipastikan tidak ada intervensi yang luar biasa dari pihak-pihak lain. Ini pola ini dilakukan oleh LPSK. Tetapi konteks ke KPAI itu yang ingin saya lihat permohonan perlindungannya seperti apa. Karena secara umum ya yang disebut dengan anak saksi atau siapapun ya yang masuk ke KPAI yaitu tadi dipastikan misalnya identitasnya, kemudian tidak ada biasanya kalau hal lainnya gitu yang merugikan kan anak. Saat ini posisi dari AG kan adalah saksi ya, masih saksi itu. Perlindungan KPAI yang diberikan kepada para saksi ini sejauh mana Ibu? Ya tentu yang tadi saya bilang apa yang diharapkan. Tetapi kalau dalam aturan perundangan kan memang kebutuhan 3 kerangka besar tadi ya, anak sebagai anak sebagai korban, anak sebagai pelaku saksi ini tidak boleh ada sebuah identitas yang kemudian di luar biasa publish, ya saat ini kita lihat publish, kemudian juga situasi dan kondisi mereka yang terkait dengan hak pendidikan, hak pengasuhan itu yang harus kita hormati karena berjalannya hukum kan ada kepolisian, ada mereka juga sedang di dalam kuasa hukum, kemudian misalnya pemeriksaan dan lain sebagainya itu yang bagian-bagian ya perlindungan kami
dengan catatannya yang memang secara resmi dimohonkan. Oke, saya ke Mas Heri. Mas Her, dalam konteks ini begitu ya, perlindungannya mungkin tadi ada 3, sebagai saksi, pelaku, dan juga sebagai korban begitu ya. Kita kan belum tahu ya penerimaan, request dari pihaknya AG ini. Tapi dengan melihat, Mas Her, kita nggak usah tutup mata ya, di media sosial aja, identitas itu kan begitu telanjang diperlihatkan gitu oleh para netizen gitu. Nah, treatmentnya kalau misalnya dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, treatmentnya bagaimana? Mata hukum. Hukum Indonesia harus melihat itu. Ya, sebelumnya kita mengucapkan belasungkawa bagi korban yang mudah-mudahan segera pulih ya. Bagi keluarga, mungkin dikuatkan juga dalam menghadapi hal-hal semacam ini begitu. Betul, menurut saya sepakat bahwa KPAI harusnya melihat dulu bentuk perlindungan macam apa ya yang kemudian dimintakan kepada KPAI. Terkait dengan perlindungan anak, ini kan sebenarnya kita mengacu di konvensi internasional juga. Ada United Nations Convention on the Rights of the Child. Itu kan jadi turunan ke bawahnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak 3/1997 sampai ke 35 tahun 2014 begitu kan. Nah di situ kan jelas sebenarnya yang jadi persoalan ini kadang ada batasan usia anak juga. Di KUH Perdata 330 BW itu misalnya batasan usianya adalah 21 tahun. Jadi dalam konteks 21 tahun itu dia masih dianggap sebagai anak gitu, di bawah itu. Di bawah umur ya. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak beda lagi. Ada yang 8 sampai 8 sebelum sampai 18 tahun atau sudah menikah gitu kan. Nah, ini kita perlu juga untuk memahami hal itu Mas Bayu. Baru dalam konteks tadi haruskah mereka dilindungi dalam konteks sebagai pelaku juga? Ini kan karena turunannya adalah perlindungan sebagai hak asasi manusia ya. Jadi termasuk adalah perlindungan terhadap anak itu sendiri. Maka kalaupun ini masih prosesnya patut diduga, ini kan dalam levelnya penyidikan juga ada patut diduga keras begitu ya. Berarti kalau diduga keras berarti bukti itu sudah mendukung ke arah dia sebagai pelaku. Bahkan even dia sebagai pelaku, maka dia harus dilindungi. Apalagi kalau dia sebagai korban atau saksi. Karena kalau saksi kita tahu tekanannya luar biasa ya untuk menyampaikan satu hal yang benar di muka hukum itu nggak semua orang berani. Ya, kita berkaca pada seorang Eliezer yang seorang polisi aja, itu kan awal-awalnya maju mundur untuk mengatakan satu hal yang benar begitu ya. Maka tidak ada kata lain memang harus perlu perlindungan bagi mereka yang notabene sebagai anak. Tapi sekali lagi kita melihat ini sebagai anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban atau anak sebagai saksi nih tadi yang disampaikan oleh dari KPAI. Ini kan penting untuk kita kaji sehingga bentuk perlindungannya pun perlu kita jelas. Tapi kalau media sosial memang agak susah Mas Bayu untuk kemudian bisa menutup semua celah, apalagi netizen ini satu kadang dia maha benar dan dia punya pengalaman intelijen yang lumayan tinggi, bahkan sangat tinggi begitu ya, sampai bisa menelusuri orang tua. Nah ini kan mungkin dalam konsep mohon maaf mempermalukan itu yang menurut saya kurang tepat begitu ya. Kalaupun bicara tentang pertanggungjawaban pidana, ingat ini sifatnya personal, jadi nggak ada kaitannya dengan institusi gitu. Tingkat atas, bawah, kanan, kiri. Tapi kalau itu menjadi satu kajian ya menurut saya mungkin ini untuk menimbulkan efek jera ya. Tapi efek jera ini kan sebenarnya sudah ada proses hukum yang berjalan, dia harus mempertanggungjawabkannya secara hukum. Tapi di era digital ini memang agak sulit untuk menolkan hal semacam itu. Mungkin meminimize bisa Mas Bayu, juga Mbak Ajeng ya. Jadi ini memang satu lesson learned juga bagi kita bagaimana ketika ada satu hal yang viral, apalagi kondisinya adalah ini berkaitan dengan anak, ya, kita tahu mungkin batasan-batasan tertentu, layer-layer tertentu begitu, di mana dia juga punya beban mental begitu kan. Kita tidak membenarkan perbuatannya, bukan berarti kita mengatakan hal ini di forum ini berarti apapun selama itu anak ya benar, karena sekarang juga ada kecenderungan, mohon maaf, pelaku kejahatan itu di usia-usia dini ya Bu ya. Kami ada datanya. Nah ini nanti Bu Ai bisa sampaikan itu. Sehingga ada kecenderungan batasan untuk anak sebagai pelaku itu mungkin masih dimajukan lagi, bukan misalnya 8 atau 12 tahun tapi bisa di bawah. 15, 16 tahun begitu ya. Karena ya tadi bisa di bawah lagi dari itu. Karena Nanti, sekarang perkembangannya luar biasa. Nanti saya ke Bu Ayu juga. Tadi ada 2 landasan hukumnya, ada yang kriteria 20, kemudian ada yang 18. Kemudian kalau dari landasan itu treatmentnya akan seperti apa? Tapi kita jeda dulu ya Bu ya. Kita akan kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.